Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya yakin dan percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, Dia tetap Bapa yang setia. Dia Bapa yang peduli hidup kita. Amin. Mari kita naikkan ucapan syukur kita. Kita katakan Dia Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Katakan kembali, Kau baik Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Di dalam segala hal, dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Engkau baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Amin. Haleluya. Ku sembahkan,
Tuhan Yesus yang hebat, Kau Tuhan Yesus yang dahsyat. Hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Kita percaya Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang dahsyat. Amin. Dia sama kuasanya dulu sekarang dan selama-lamanya. Mari bersama nyanyikan saudara. Indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Mari katakan, Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Sebab Kau Tuhan yang hebat, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar. Kau yang terhebat, terbesar. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dimanapun jemaat GBD House of Prayer ada, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Sebab kasih setianya tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari bersama-sama bagi Tuhan. Bertepuk tanganlah, pujilah Dia. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab kasih setia-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Wow, wow, yeah, yeah. Mari yang mengalami Tuhan, sama-sama katakan, begitu besar kasih
tanganmu saudaraku. Oh, kami perlu kasih-Mu Tuhan. Kami perlu kasih-Mu Tuhan. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Sekali lagi katakan, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada banding, sungguh Tuhan, tiada seperti Kau. Yesus, sama-sama. Sama-sama serukan siapa namanya. Yesus Tuhan. Haleluya. Kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu yang memulihkan setiap kehidupan kami. Yang membuat setiap kehidupan kami rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Kami rindu akan kehadiran-Mu di tempat ini. Kuasa-Mu memulihkan hidup. Amin. Haleluya Tuhan. Jelas setiap kehidupan kami Tuhan. Amin. Apakah kami layak di hadapan-Mu Tuhan? Dapalah Allah kami yang layak kami sembah. Haleluya Yesus. Pujilah Aku Tuhan. Cobalah Aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani. Mari katakan ku nyanyi. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layani sembah. Pujilah Aku Tuhan. Amin. Cobalah Aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Mari dengan iman percaya katakan, aku cinta padamu. Amin. Oh, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati. Mari gereja Tuhan, angkat suaramu katakan, nyanyi
hal yang kami percaya Tuhan. Ketika di tempat ini kami memuji mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ketika nama-Mu diagungkan, kuasa Tuhan dicurahkan di dalam kehidupan kami. Kuasa Tuhan menyempurnakan setiap kehidupan kami. Kuasa Tuhan yang memulihkan setiap kehidupan kami. Dan kami percaya yang sakit boleh disembuhkan. Yang lemah boleh dikuatkan iman percayanya ya Tuhan. Bukan ada yang di dalam kebimbangan. Kami percaya Tuhan yang akan menjadi penghiburan, kekuatan di dalam kehidupan kami. Dan terlebih saat ini kami akan menerima janji firman Allah. Mari siapkan setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi hati-hati yang menerima benih firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan tidak terbuang begitu saja Tuhan. Tetapi firman-Mu boleh dapat bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melakukan sesuai dengan berkat firman Tuhan. Sehingga firman-Mu boleh menjadi kuasa yang membangkitkan setiap kehidupan kami. Membangkitkan iman percaya kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima firman Allah hari ini. Kami ucapkan di dalam nama Tuhan Yesus kami yang sudah bangkit dan menang. Menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Apa kabar saudara? Sekali lagi apa kabar? Jangan pernah lupa selalu katakan, aku sehat, aku kuat, aku diberkati Tuhan. Puji Tuhan, sampai hari ini kita boleh ada, kita selalu katakan karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kita akan diberkati oleh firman Allah. Kita akan melihat dari peristiwa yang pernah dialami oleh Daud. Dan ini tentunya adalah bagian dari proses pembentukan Daud sebelum dia diangkat menjadi raja oleh Tuhan menggantikan Saul. Kita coba lihat dahulu di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30. Kita membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya ajak saudara membaca 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai ayat ke-8. Saudara bisa mengikuti, saya akan membaca pelan-pelan ayat-ayat ini. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit. Saya ulangi, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Tindakan tepat mendatangkan berkat. Selaku tindakan yang tepat itu mendatangkan berkat. Ini tema firman Allah kita hari ini. Bapak Ibu kasih Tuhan,
sikap kita di dalam menghadapi masalah itu akan sangat menentukan hasilnya. Tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini tanpa masalah. Masalah bisa terjadi dari berbagai hal atau penyebab. Tapi bagaimana kita menyikapi ketika masalah itu terjadi, itu sangat menentukan hasil. Saudara, bukan soal berapa besarnya masalah, tetapi bagaimana cara pandang kita terhadap masalah itu. Hal itulah yang akan menentukan hasilnya. Menang ataukah kalah. Berapa banyak kok yang percaya bersama Yesus selalu lakukan kemenangan. Kita selalu meraih kemenangan. Amin, saudara. Ya, bukan soal besar atau kecilnya masalah, tetapi bagaimana cara pandang kita terhadap masalah yang sedang kita hadapi. Hal itulah yang menentukan kita menang atau kalah. Saudara, kalau kita punya sudut pandang atau kita punya sikap yang benar, kalau kita punya tindakan yang benar, yaitu sikap iman dan tindakan iman, maka kita akan menjadi orang-orang yang tetap optimis. Dan orang-orang yang selalu berpikir positif. Saudara, sikap iman dan tindakan iman itu selalu positif. Sikap iman dan tindakan iman itu selalu optimis. Dan itu sangat menentukan hasil yang akan kita dapatkan. Saudara, kehidupan itu bisa dipandang dari dua sudut pandang. Ketika seseorang menghadapi persoalan atau masalah, saudara, itu bisa dipandang dari dua sudut pandang yang berbeda. Saya mencoba untuk bertanya kepada saudara, yang di sini juga bisa menjawab saya. Ya, tadi saya sangu minuman ini, saudara. Saudara lihat ini setengah kosong atau setengah penuh? Saudara lihat minuman ini yang saya bawa, ini setengah kosong atau setengah penuh? Saudara, ada dua jawaban. Ada orang mengatakan setengah kosong. Tapi ada yang menjawab setengah penuh. Tergantung bagaimana kita melihatnya, dari sudut pandang mana. Ini setengah kosong atau setengah penuh. Orang yang pikirannya negatif, saudara akan berkata, wah kok tinggal setengah. Ya, tinggal setengah kosong. Tetapi orang yang pikirannya positif, dia akan katakan, aduh puji Tuhan masih ada setengah. Ya, masih bisa aku minum. Ya, dan aku tidak akan haus. Saudara, artinya apa? Orang yang pikirannya positif, sikap yang benar ketika menghadapi masalah, dia akan melihat hal yang terbaik di balik persoalan itu. Masih ada harapan, selalu ada harapan. Sekali kalau sesuatu terjadi yang kita lihat adalah yang negatif. Waduh, setengah kosong, sebentar lagi habis, waduh gimana nanti. Tapi orang yang positif, punya sikap iman dan tindakan iman, dia melihat masih ada setengah, puji Tuhan, bersyukur masih ada setengah. Aku minum dan aku tidak haus. Di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Orang-orang yang dibenarkan di dalam Dia, engkau selalu punya harapan, saudara. Itulah yang saat itu sedang terjadi. Yang dialami oleh Daud. Saudara, kalau mundur di pasal 29, 27, 28, 29. Bagaimana Daud saat itu dia sedang ada di dalam pelarian. Karena dia dibenci oleh Saul, dia mengambil tindakan lebih baik, dia keluar. Dan dia minta perlindungan atau tempat kepada Akis, raja di kota Gad.
Ketika dia berjumpa dengan Akis, kemudian dia memohon diberi satu tempat untuk dia tinggal dengan 600 orang pasukannya. Dan oleh Akis diberikan tanah di Siklak itu, saudara. Dari tempat itu Daud dapatkan dari Akis. Nah, setelah mereka berdua berjalan berhubungan, saudaraku, Akis melihat Daud ini orangnya baik. Daud ini seorang pahlawan. Ada banyak hal yang sudah Daud perbuat ketika bergabung dengan Akis. Tapi satu saat, ketika Akis dan Daud sedang berjalan berdua, ketemu dengan panglima-panglima Filistin. Panglima Filistin tegur Akis, ngapain orang Ibrani bergabung dengan kita? Suruh dia pulang udah. Jangan-jangan nanti dia akan menjadi lawan kita. Saudara, kita lihat sebelum peristiwa Siklak, Daud sudah mengalami yang namanya digosipin, saudara. Daud yang Akis ngomong, tuh dia ini loh, sudah 1-2 tahun bersama aku, dia itu baik, gak pernah berbuat apa-apa. Tapi panglima-panglima Filistin gosipin Daud, saudara. Sehingga terpaksa Akis harus mengusir Daud untuk kembali keluar dari sana. Saudara, ketika Daud balik ke tempat di mana dia tinggal, yaitu di Siklak di mana keluarganya ada di sana. Saudara, dia melihat kota itu sudah terbakar. Kota itu sudah dibakar. Dan tidak ada lagi harta benda di sana. Bukan hanya harta benda yang dirampas. Tetapi Daud juga menyaksikan, saudara, seluruh wanita dan anak-anak serta semua orang-orang yang ada di Siklak ditawan. Saya kasih Tuhan, Daud mengalami yang namanya kesedihan. Suasana duka. Suasana yang membuat dia sesak. Suasana yang membuat dia begitu merasakan beban ini begitu beratnya. Maka dikatakan Daud sangat terhimpit atau dia sangat terjepit. Ya, di ayat 6 tadi dikatakan Daud sangat terjepit. Saudara pernah merasakan terjepit? Satu tangan terjepit ini, aduh saudara, sudah seluruh tubuh sakit. Itu dikatakan Daud sangat terjepit dengan apa yang sedang terjadi. Dan yang lebih tragis lagi, dari dia digosipin sehingga dia harus diusir dari Gad. Kemudian ketika pulang di tempat dia tinggal, semua sudah habis. Kota itu terbakar ludes. Harta benda tidak ada, sudah dirampas. Bahkan wanita dan anak-anak, semua orang ditawan oleh orang Amalek. Sebuah keadaan yang sangat menjepit Daud. Keadaan yang begitu berat yang harus dihadapi Daud. Tidak cukup sampai di situ. Yang lebih tragis lagi, pengikut Daud yang 600 orang itu marah. 600 orang itu menangis. Dan mereka mengatakan hendak melempari Daud dengan batu. Seluruh rakyat itu pedih hati. Kenapa? Bukan hanya karena harta benda mereka, tapi yang paling menyedihkan, karena istri dan anak-anak mereka ditawan oleh orang Amalek. Ini keadaan yang sangat-sangat menyedihkan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di dalam situasi ini, kita melihat Daud menghadapi 2 serangan. Serangan itu dari luar, yaitu orang-orang Amalek yang telah membakar habis dan telah menawan wanita dan anak-anak dan telah merampas harta benda mereka semua. Dan serangan dari dalam yang akan segera terjadi kalau masalah ini gak selesai. Yaitu apa? Daud akan dilempari dengan batu. Oleh siapa? Pengikut-pengikutnya. Saudara, coba kita bayangkan penderitaan yang dialami Daud. Masalah yang dialami Daud. Tapi ada satu pelajaran yang sangat-sangat memberkati pribadi saya dari hal ini.
Di dalam keadaan seperti itu, yang dikatakan di ayat 6, Daud sangat terjepit. Ya, tidak hanya dia sedih melihat seisi kota terbakar habis, wanita, anak-anak ditawan. Tapi dia juga merasakan, aduh, orang-orangku ini, pengikut-pengikutku ini mau bunuh aku juga, mau lempari batu. Oh, kalau tadi Panglima Filistin gosipin aku, sehingga Akis harus ambil tindakan, dia diusir. Gak masalah itu, tapi ini pengikutku. Orang-orang terdekatku, anak buahku. Saudara, sebuah keadaan yang sangat menjepit Daud. Daud sangat terjepit. Tapi di sini kita melihat Bapak Ibu dikasih Tuhan, Daud tidak kehilangan pengharapan. Daud mengambil tindakan yang tepat. Itu yang membuat dia menerima berkat. Tindakan yang tepat mendatangkan mujizat. Apa? Sekarang kita mau lihat apa tindakan Daud. Ya, saudaraku, firman Allah dengan jelas mengatakan bagaimana sikap Daud ketika dia sedang dalam keadaan terjepit. Bagaimana dia menghadapi semua masalah tersebut dengan tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini yang disebut tindakan yang tepat. Mengapa Daud mengambil tindakan yang tepat? Mengapa Daud bisa mengambil langkah yang tepat? Karena imannya terhadap Tuhan, Daud kuatkan. Ini tindakan yang pertama, saudaraku ya. Tindakan yang pertama. Coba kita baca ulang di pasal 30 ayat 6c. Ya, inilah tindakan yang dilakukan Daud ketika menghadapi situasi yang berat. Dan akhirnya situasi yang berat itu diubah jadi berkat karena tindakan yang tepat dari Daud. Yang pertama di ayat 6 bagian C. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tindakan yang tepat dari Daud. Karena dia melihat tantangan persoalan yang dia hadapi dengan sikap yang tepat, yaitu Daud memperkuat kepercayaannya. Daud menguatkan imannya. Mazmur katakan salah satu ayat yang juga jadi mazmur dari Daud. Ketika aku takut, aku percaya. Jadi menguatkan imannya, menguatkan percayanya. Ini yang diambil oleh Daud. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Inilah tindakan rohani, inilah sikap iman di tengah tekanan yang berat yang sedang dihadapi oleh Daud. Dan karena tindakan yang tepat, yaitu memperkuat imannya, keadaan yang berat diubah menjadi berkat. Berapa banyak kau yang percaya? Setiap keadaan yang mungkin kau rasakan berat, kalau saudara punya sikap iman dan tindakan yang tepat, yaitu memperkuat kepercayaan, beban beratmu diubah jadi berkat. Bisa berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang hebat dan luar biasa. Daud memperkuat imannya. Daud menguatkan kepercayaannya. Sekalipun dia dengar suara, ayo Ot, ya apa Ot, ayo Om, ayo Pak, ayo pemimpin. Gimana ini? Jalan keluarnya seperti apa? Mereka nggak malah bantu, dorong, tapi cuma ngancam-ngancamin. Ngomong tok saudaraku, bahkan menekan, bahkan mengancam. Daud sendiri. Daud seolah-olah tidak berdaya. Daud bisa saja putus asa. Tapi dalam keadaan seperti itu, Daud melihat persoalan dengan sikap yang benar. Semua yang ada di sekitarnya, tidak ada yang bisa diharapkan. Tapi dia tetap melihat.
Yesus yang dia sembah, Allah yang dia sembah, Allah yang dia layani, Allah yang dia percayai, tetap ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Saudara, saya mau katakan, apapun keadaanmu saat ini, jangan sampai hilang pengharapan. Di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam iman percaya saudara ada pengharapan. Dan pengharapan di dalam Yesus tidak akan mengecewakan. Percayalah, selalu ada jalan keluar di dalam Yesus. Bagaimana dengan hidup kita hari-hari ini? Ada banyak orang merasakan tekanan ini terlalu berat. Mari tetap lihat, di balik setiap persoalan Tuhan sediakan berkat. Di balik setiap masalah Tuhan sediakan mujizat. Tetaplah berharap dan selalu andalkan Tuhan. Ketika Daud sudah tidak bisa berharap dengan pasukannya, orang-orang yang di sekitarnya, dia tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Sehingga dia ambil sikap merendahkan diri. Minta baju efod dari Imam Abiatar. Dan dia berdoa, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Ini tindakan yang kedua. Tindakan yang kedua yang Daud lakukan sehingga merubah beban berat jadi berkat. Tindakan yang kedua adalah di ayat yang ke-8. Yuk kita baca. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Tindakan yang kedua adalah tindakan untuk merebut yang hilang. Apa yang hilang? Harta benda yang sudah dirampas, juga wanita, para istri dan anak-anak yang sudah dirampas, yang sudah direbut oleh orang Amalek. Daud bertanya kepada Tuhan dan Tuhan katakan, kejarlah. Dapatkah aku susul? Kejarlah, sebab sungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara, ternyata kita lihat di sini, setelah mengambil tindakan untuk memperkuat kepercayaannya, yaitu dengan mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, Daud harus mengambil suatu tindakan, yaitu apa saudaraku? Mengejar dan merebut kembali apa yang hilang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita nggak cukup hanya, ya aku percaya. Yes, kata Yesus. Ya. Tuhan itu sanggup menolong. Tuhan bisa melepaskan. Memang ada kalanya, saudara, Tuhan bertindak dan kita diam. Tapi di dalam peristiwa ini Tuhan ajarkan sesuatu. Daud tidak hanya cukup memperkuat kepercayaannya, tapi Tuhan katakan, bertindaklah, kejarlah, kamu akan menyusul mereka. Saudara, Daud bertindak. Ada hal yang hilang. Ada sesuatu yang sudah direbut oleh Amalek. Amalek berbicara dunia atau dosa. Musuh yang dihadapi. Yang sudah direbut. Saudara, kadang-kadang gak cukup. Kita ini cuma ibadah, nyanyi, doa, melayani. Tuhan mau ada satu tindakan yang harus kita lakukan. Rebut kembali hal-hal yang hilang. Jangan sampai itu direbut oleh Amalek. Kita akan mengejar, firman Allah katakan, kamu akan menyusul dan akan mengejar, dan kamu akan melepaskan tawanan. Daud tidak bisa hanya berdiam diri. Tuhan katakan, kamu akan berhasil merebut dan melepaskan. Tuhan sampaikan sesuatu pagi hari ini atau hari ini buat setiap kita yang ada. Mungkin ada hal yang hilang. Mungkin ada hal yang sepertinya sudah terebut dengan apa yang sedang terjadi. Percayalah,
Biarlah rohmu tetap menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Semangatmu jangan sampai pudar. Karena firman Allah hari ini mengatakan kepada saudara, di tengah-tengah persoalan yang menghimpit saudara, engkau merasakan terjepit, tertekan dengan beban yang berat. Yuk, kuatkan kepercayaanmu. Yakinlah, di dalam Tuhan tetap ada pengharapan. Andalkan Tuhan dan Tuhan mau. Kejarlah. Kamu akan menyusul dan kamu akan melepaskan mereka yang tertawan. Mungkin kita sudah terpatok karena apa? Terlalu lama stay at home. Doanya jadi males. Ibadahnya jadi kurang bergairah. Ayo, hari ini juga Tuhan mau nyatakan sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa atas hidup saudara. Kejar, ayo bangkitkan kembali imanmu. Ayo bangkitkan semangatmu. Kita tinggal nunggu waktu Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang Tuhan minta, ayo bangkit, ayo kejar, ayo susul, rebut kembali apa yang hilang. Ayo semangat saudara. Tepuk tangan yang di rumah, haleluya. Jangan hilang gairah. Tuhan akan selesaikan ini semua. Tuhan akan lepaskan ini semua. Ayo bangkitkan, bangkitkan imanmu, bangkitkan semangatmu. Apa yang hilang, rebut kembali. Ayo kejar hidup sungguh-sungguh. Ayo kejar hidup semakin bersiap sedia menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan yang paling menakutkan kan seperti yang terjadi di Efesus. Jemaat Efesus. Mereka kegiatannya luar biasa, luar biasa. Tapi Tuhan ngomong, engkau kehilangan cinta mula-mula. Harus bertobat, harus berbalik, supaya kaki Tuhan itu tidak diambil. Rebut kembali yang sudah kehilangan cinta mula-mula. Rebut kembali, raih kembali. Tuhan mau nyatakan perkara yang dahsyat dan ajaib atas kehidupan kita. Tuhan menyatakan kehebatannya atas kehidupan kita. Bukan hanya kita menguatkan kepercayaan kita, tapi ayo bertindak, ayo kejar saudaraku, ayo melangkah, rebut kembali apa yang hilang. Dan saya percaya, kalau kita rebut kembali roh yang menyala-nyala, semangat yang menyala-nyala, saya yakin apa yang hilang dalam kehidupanmu akan kau rebut kembali. Di dalam keluarga, apa yang hilang akan kau rebut kembali. Di dalam pekerjaanmu, apa yang hilang akan kau rebut kembali. Omset yang turun karena kondisi keadaan, percayalah Tuhan bisa pulihkan Ayub lipat kali ganda. Itu juga terjadi dalam kehidupan semua jemaat Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang hebat dan luar biasa. Mungkin ada yang terhilang, ayo kejar, susul, engkau pasti merebut dan Tuhan akan melepaskannya. Berbahagialah engkau yang mendengar dan melakukan firman Allah dengan setia, yakin dan percaya. Datang kepada Tuhan. Mungkin krisis sedang terjadi. Kita kehilangan, ada yang kehilangan pekerjaan mungkin. Kehilangan penghasilan mungkin. Atau kehilangan kesehatan mungkin. Ayo, kuatkan kepercayaanmu, bangkitkan imanmu. Kejar saudara. Kamu akan menyusul dan kamu akan mendapatkannya. Tuhan akan pulihkan keadaan kita. Tuhan akan sembuhkan kita. Semua berdoa dan menyembah Tuhan. Ya Yesus, kami percaya. Dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Yang
katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih setiamu penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Kasih setiamu di dalam hidupku. Kembali katakan setiap janjimu Tuhan, setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Yang aku percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, berterima kasih, Tuhan kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih. Namanya segala mata kaya rasa. Berkat-Mu atas umat-Mu Tuhan, harapan-Mu atas umat-Mu ya Tuhan. Yesus, mari bagi peneliti jemaat Tuhan yang ada di rumah. Biarlah aliran kuasa Roh Kudus berjamur, menguatkan iman-Mu, membangkitkan semangat-Mu. Dan akan melihat Tuhan berat diubah jadi berkat oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan kasih setiamu di dalam hidupku. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih.
kasih ya Roh Kudus. Kami percaya Tuhan ada pemulihan saat ini. Tuhan menjamah, bangkitkan kembali iman kami, semangat kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Tindakan yang tepat mengubah beban berat menjadi berkat. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu dan berkat. Amin. Sudah pimpin dan berkati sepanjang ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Dari pujian penyembahan hadirat Allah hadir, memberkati kami. Amin. Kebenaran firman Allah mengingatkan kami, Yesus. menguatkan kami Amin. dalam keadaan apapun. Kami selalu melihat di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Amin. Sesulit apapun keadaan, Tuhan sanggup mengubah menjadi Haleluya. berkat. Amin. Terima kasih buat hamba-hamba Allah yang sudah melayani. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat semua jemaat, Haleluya. semua hamba-hambamu yang mengikuti ibadah ini. Kami percaya hati mereka Tuhan, kerinduan mereka. Mereka bukan hanya melihat dan nonton, tapi mereka beribadah dan mereka pasti diberkati. Amin. Hati yang haus dan lapar dipuaskan oleh Tuhan. Amin. Ada lawatan Allah di rumah-rumah. Amin. Ada mujizat terjadi di rumah-rumah. Amin. Yang sakit, engkau merebut kembali Haleluya, kesehatanmu. Tuhan. Amin. Yang lemah engkau merebut kembali kekuatanmu. Amin. Yang susah engkau merebut kembali sukacita. Amin. Ada pemulihan terjadi Amin. dalam kehidupanmu. Amin. Berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Amin. Sepanjang sepekan, Oh di Yesus. pekan yang baru. Yesus Tuhan. Semua aktivitas pekerjaan di bidang apapun. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Berkat Tuhan turun atas umat. Amin. Amin. Semua pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Amin. Langkah-langkah mereka diberkati Yes. Tuhan. Amin. Apa yang Tuhan kerjakan atas mereka mendatangkan kemuliaan buat nama Amin. Tuhan. Amin. Makasih Yesus. Bangsa ini berkatilah Tuhan. Amin. Apa yang sedang terjadi, Tuhan campur tangan. Amin. Pemulihan tetap kami harapkan. Di dalam Yesus ada pengharapan. Amin. Berilah hikmat pada pemimpin bangsa kami. Dari presiden sampai jajaran yang terendah. Demikian juga khususnya buat kota Jombang. Tuhan kami minta belas kasihan-Mu. Hentikan Tuhan penyebaran virus COVID-19. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kami tidak pernah jemu-jemu berdoa. Kami Amin. terus berdoa, kami terus Amin. berharap. Amin. Engkau Tuhan sanggup mengadakan apa yang terbaik. Amin. Menjelang new normal Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam campur tangan Tuhan. Ya Tuhan. Apa yang terbaik yang Tuhan kerjakan. Amin. Berikan kami hikmat khususnya buat gereja-gereja Tuhan. Yesus. Dalam mengadakan ibadah secara komunal. Kalau sudah selesai segala sesuatunya. Kami yakin Tuhan. Waktu Tuhan itu pasti waktu yang terbaik. Amin. Tetap kobarkan semangat dan gairah umat-Mu. Haleluya. Untuk selalu rindu diberkati oleh Tuhan melalui Amin. ibadah. Dan saat ini sebelum kami akhiri ibadah kami minta dan mohonkan berkat Tuhan atas umat-Mu. Mari mengangkat kedua tangan-Mu dengan iman. Seperti yang kau imani terjadi dalam kehidupan-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih Tuhan, kiranya damai sejahtera dan berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persetujuan Roh Kudus menyertai langkah hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau yang percaya diberkati dan mengasihi Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Haleluya. Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
House of Prayer Jombang, khusus bagi jemaat GBD House of Prayer, sebentar kita akan memberikan persembahan kita seperti yang biasanya kita lakukan dalam setiap pertemuan ibadah kita. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dan juga untuk kas gereja. Bapak Ibu Saudara dapat memasukkan persembahan saudara ke dalam amplop masing-masing atau saudara bisa melakukan transfer ke nomor rekening kas gereja di BCA atas nama Petrus Haryanto dengan nomor rekening 113047777. Sekali lagi, Bapak Ibu dapat melakukan transfer ke nomor rekening kas gereja di BCA atas nama Petrus Haryanto dengan nomor rekening 113047777. Saya percaya kita akan menjadi jemaat yang taat dan setia dan kita akan menerima berkat secara utuh dalam setiap pertemuan ibadah kita. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara untuk subscribe, like, komen channel YouTube GBDI House of Prayer Jombang. Tuhan Yesus memberkati. Now it's a great revival.